Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pembelajaran PSMI SD dengan video. Saya Latifah Maulid yang Baraka Zahra dengan NIM 1262652121189, dosen pengampu Ibu Maftuhah MPDI. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa ilmu pengetahuan sosial penting dalam kurikulum sekolah dasar? Jawabannya, ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ilmu pengetahuan sosial bertujuan untuk membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka. Beberapa alasan mengapa ilmu pengetahuan sosial penting dalam kurikulum sekolah dasar adalah: yang pertama, pemahaman dunia. Ilmu pengetahuan sosial membantu siswa memahami beragam aspek dunia di sekitar mereka, termasuk budaya, sejarah, geografi, dan ekonomi. Yang kedua, wawasan sosial. Ilmu pengetahuan sosial membantu siswa memahami hubungan sosial, interaksi manusia, nilai-nilai, dan norma-norma yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, kewarganegaraan. Ilmu pengetahuan sosial membantu membangun pemahaman kewarganegaraan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, kemampuan analitis. Mata pelajaran ini mengembangkan kemampuan analitis siswa seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, yang terakhir, keterhubungan mata pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial sering mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Mata pelajaran ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana berbagai aspek kehidupan berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial membantu siswa menjadi warga yang lebih berpengetahuan dan lebih berdaya dalam masyarakat. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar memiliki 4 komponen utama yang mencakup. Pertama adalah sejarah. Sejarah adalah komponen ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masa lalu manusia, peristiwa-peristiwa penting, perubahan sosial, dan perkembangan peradaban. Dalam pembelajaran sejarah, siswa memahami bagaimana kejadian-kejadian masa lalu mempengaruhi dunia saat ini. Yang kedua, geografi. Geografi adalah studi tentang planet bumi, termasuk pengkajian lokasi, iklim permukaan bumi, dan keragaman budaya. Siswa belajar tentang peta negara, benua, dan lingkungan fisik, serta bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan. Ketiga, ekonomi. Komponen ekonomi dalam ilmu pengetahuan sosial membantu siswa memahami konsep dasar ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Siswa belajar tentang pentingnya uang, pekerjaan, perusahaan, dan bagaimana ekonomi berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sosiologi. Sosiologi mempelajari interaksi sosial, hubungan antar individu, kelompok, dan masyarakat. Ini membantu siswa memahami nilai, norma, dan peran sosial dalam masyarakat serta dampaknya terhadap perilaku manusia. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan di tingkat SD, 4 komponen ini digunakan untuk membantu siswa memahami dunia sekitar mereka, mengembangkan pemahaman kewarganegaraan, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang berpengetahuan dan berdaya dalam masyarakat. Soal yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD? Guru di sini perlu mengajarkan tentang budaya dan keragaman sosial dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di madrasah atau sekolah dasar dengan alasan-alasan yang sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman keanekaragaman. Mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami bahwa dunia ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan tradisi. Ini mengajarkan siswa bertoleransi, menghargai, dan pengertian terhadap perbedaan, mengurangi prasangka, dan mempromosikan kedamaian sosial. Alasan kedua, identitas dan kepribadian. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami akar budaya mereka sendiri serta mengembangkan rasa identitas dan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Yang ketiga, perspektif global. Menyadarkan keberadaan
keberadaan keanekaragaman sosial membantu siswa memiliki perspektif global yang lebih luas. Ini penting dalam dunia yang semakin terhubung dan interdependen. Selanjutnya, pengenalan nilai dan norma sosial. Melalui pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial, siswa memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ini membantu mereka berinteraksi dengan orang lain secara positif dan memahami tindakan sosial yang sesuai. Yang kelima, penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Keanekaragaman sosial dan budaya adalah aspek penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Mereka memengaruhi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi dalam konteks yang lebih luas. Mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial tidak hanya membantu siswa memahami dunia, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan sosial dan kewarganegaraan yang penting untuk berfungsi secara positif dalam masyarakat yang multikultural. Soal yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Nah, ini ada beberapa cara di mana mereka dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang pertama, pemberian informasi. Berita, tradisional dan media sosial adalah sumber informasi utama bagi banyak orang. Mereka dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dengan menyediakan informasi yang kadang-kadang bersifat bias atau terbatas. Yang kedua, pemilihan berita. Media memiliki kendali atas berita yang dipilih untuk disiarkan atau diberitakan. Pemilihan ini dapat menciptakan fokus tertentu pada isu-isu tertentu, meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hal-hal tertentu, dan mengabaikan isu-isu lain. Yang ketiga, polarisasi. Media sosial sering menjadi tempat di mana pendapat-pendapat yang ekstrem atau polarisasi diperkuat. Hal ini dapat menghasilkan pembentukan kelompok-kelompok yang semakin terisolasi dan kurang terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Yang keempat, filter Google. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan dan minat sebelumnya, menciptakan apa yang sebelum sebagai filter bubble. Ini membuat individu cenderung terpapar hanya pada pandangan yang sejalan dengan mereka, dan ini dapat memperkuat keyakinan dan pandangan yang ada. Yang kelima, disinformasi dan hoax. Berita palsu, disinformasi dan hoax sering menyebar cepat di media sosial. Mereka dapat merusak pemahaman yang akurat tentang isu-isu sosial dan politik. Yang keenam, mobilisasi politik. Media sosial juga dapat digunakan untuk mobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu atau kandidat politik. Mereka dapat mempengaruhi perubahan sosial dan politik melalui kampanye online. Ketidakpercayaan terhadap media. Kontroversi seputar berita palsu dan bias dalam media konvensional telah menghasilkan tingkat ketidakpercayaan terhadap media. Ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks ini, penting bagi individu untuk mengamalkan literasi media yang kuat, memeriksa sumber informasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang tentang isu-isu sosial dan politik. Praktika dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan strategi, metode, teknik. Penerapan analisis pembelajaran dalam kelas menggunakan perencanaan yang baik untuk memastikan pembelajaran efektif. Ikut praktiknya. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan ini berpusat pada siswa. Nah, seorang pendidik bisa memulai dengan memahami kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman siswa. Pendidik bisa menggunakan informasi ini untuk merancang pembelajaran yang relevan bagi mereka, bagi peserta didik. Yang kedua, bisa dengan pendekatan kontekstual. Seorang pendidik menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti kegiatan makan, minum, dan sebagainya. Seorang guru menjelaskan mengapa materi ini penting dalam konteks dunia nyata. Seorang guru harus menghubungkan dengan kehidupan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, strategi. Di sini seorang pendidik bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Seorang pendidik merencanakan proyek-proyek yang memungkinkan seorang siswa menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Beri mereka tantangan yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian praktiknya bisa dengan kolaborasi.
kelompok. Seorang guru mengadakan diskusi kelompok yang mendorong peserta didik untuk berbicara tentang materi pelajaran, bertukar ide dan menyelesaikan masalahnya mereka bersama-sama. Yang kedua, bisa menekan metode simulasi. Seorang guru bisa menekan metode simulasi untuk membawa peserta didik ke dalam situasi yang relevan dalam pelajaran mereka. Mereka dapat belajar melalui pengalaman yang pernah ia lalui di kehidupan nyata. Yang ketiga, seorang guru bisa menekan studi kasus. Seorang guru menekan studi kasus, membahas isu-isu dunia nyata yang relevan dan melibatkan siswa dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, teknik. Seorang guru bisa dengan menggunakan teknik pertanyaan terbuka. Seorang pendidik bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong para peserta didik untuk berpikir kritis, berargumentasi, dan merumuskan jawaban mereka sendiri. Yang kedua, seorang pendidik bisa menggunakan teknik penugasan reflektif. Seorang pendidik memberikan penugasan yang meminta siswa untuk merenungkan dan merespon secara tertulis atau lisan tentang apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, seorang pendidik bisa menggunakan teknik kuis atau asesmen formatif. Guru menggunakan kuis atau asesmen formatif untuk memantau pemahaman peserta didik selama pembelajaran dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, seorang guru bisa menggunakan teknik pemanfaatan teknologi, di mana di zaman yang berkembang ini, seorang pendidik bisa memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran, platform daring, atau perangkat mobile untuk memberikan variasi dalam metode pembelajaran agar tidak itu saja dan tidak membosankan. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi efektivitas metode dan teknik yang digunakan. Dengan menganalisis sesi pembelajaran dan meresponnya, guru dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian selama proses pembelajaran. Hal ini dapat membantu memastikan pemahaman yang optimal dan keterlibatan siswa yang lebih baik dalam pembelajaran. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan.